berasal dari jurusan Tadris Matematika 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepercayaan dan agama di Minangkabau. Yang pertama yaitu mitos dan kepercayaan di Minangkabau. Ungkapan kepercayaan rakyat dapat dilihat dari segi struktur, makna, dan fungsinya. Hand dalam buku Tanah Jajah tahun 1984 halaman 155 menggolongkan kepercayaan rakyat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu tahayul atau kepercayaan di sekitar lingkungan manusia. Yang kedua, tahayul atau di sekitar lingkungan gaib. Yang keempat, tahayul atau kepercayaan mengenai alam semesta atau dunia. Dan yang keempat adalah jenis tahayul lainnya. Menurut Hand dalam buku Dana Jajah tahun 1984 halaman 155 sampai 156, tahayul atau kepercayaan di sekitar lingkaran hidup manusia dibagi menjadi 7 golongan, yaitu yang pertama lahir, masa bayi, dan kanak-kanak. Yang kedua, tubuh manusia dan obat-obatan rakyat. Dan yang ketiga, rumah dan pekerjaan rumah tangga. Yang keempat, cinta, pacaran, dan nikah. Yang kelima, perjalanan dan hubungan. Dan yang ketujuh, kematian dan ada pemakaman. Menurut Dana Jajah tahun 1984 halaman 165, tahayul atau kepercayaan mengenai terciptanya alam semesta dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama yaitu fenomena kosmik atau gejala alam atau cuaca, dan yang kedua binatang dan peternakan, yang ketiga penangkapan ikan dan berburu, dan yang keempat adalah tanaman dan pertanian. Menurut Purwadarminanta dalam buku Dana Jajah tahun 1084 halaman 153 bahwa kepercayaan rakyat atau yang sering disebut dengan tahayul adalah kepercayaan yang oleh orang berpendidikan barat dianggap sederhana, bahkan pandir, tidak berdasarkan logika, sehingga secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kata tahayul mengandung arti menghina atau merendahkan, maka ahli folklore modern lebih senang memakai istilah kepercayaan rakyat atau folk belief, karena tahayul hanyalah merupakan angan-angan belaka atau khayalan belaka. Menurut Brunfern dalam buku Dana Jajah tahun 1084 halaman 153, tahayul mencakup bukan saja kepercayaan belief, melainkan juga kelakuan atau behavior, pengalaman atau experience. Ada kalanya juga alat, dan biasanya juga ungkapan saja senada dengan hal tersebut. Bartners tahun 2003 halaman 14 mengatakan bahwa keyakinan terhadap sesuatu hal atau mitos yang terdapat di dalam karya sastra sebagai suatu unsur tradisi, bukanlah suatu benda, konsep atau gagasan, melainkan suatu lambang dalam bentuk wacana. Lambang-lambang semacam ini tidak selalu dalam bentuk tertulis, tetapi dapat berupa tuturan benda atau peralatan-peralatan tertentu. Pada masyarakat urban, lambang itu dapat dalam bentuk gambar, film, dan lain-lain. Unsur ini bukanlah benda, tetapi dapat dilambangkan dengan benda. Baik, selanjutnya yaitu kepercayaan sebelum Islam. Berpijak kepada informasi arkeologis dan etnologis, sepertinya para sarjana sepakat bahwa orang-orang Indonesia sudah bisa dikatakan masyarakat beradab sudah sejak berabad-abad yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan mereka menanam padi dengan teknik-teknik yang maju untuk ukuran saat itu, dan telah mengembangkan bentuk-bentuk organisasi sosial. Soal agama, mereka meyakini menganut sistem animisme. Mereka percaya bahwa benda-benda mati memiliki ruh, pohon-pohonan, dan makhluk lain hidup lainnya. Lebih dari itu, mereka juga menyembah ruh nenek moyang mereka. Orang-orang Indonesia kuno juga percaya bahwa ruh benda-benda, misalnya gunung, pohon, atau nenek moyang mereka dapat mendatangkan rasa takut, menyembuhkan penyakit, bahkan kematian. Sekalipun bukti-bukti arkeologis pada masa Hindu dan Buddha seperti candi sebagai indikasi agama nenek moyang orang Minangkabau pra-Islam, memang hampir tidak ditemukan wilayah Minangkabau seperti yang banyak ditemukan di Pulau Jawa. Tetapi agama ini seperti penuturan Zainuddin Kamal pernah eksis di wilayah ini. Hal ini diantaranya bisa dilihat dalam penggunaan term atau sambayang untuk terminologi
lagi sholat. Selain itu, terdapatnya Pariangan sebagai salah satu nama wilayah di daerah ini merupakan indikasi yang tidak bisa diabaikan. Sebelumnya harus ditegaskan bahwa Hinduisme, Buddhisme tidak bisa disamakan dengan animisme dan dinamisme, karena keduanya memiliki orientasi dan konsepsi ketuhanan yang berbeda. Maka pendapat-pendapat kalangan tersebut berputar seputar animisme, bukanlah dimaksud dengan Hinduisme ataupun Buddhisme. Kebudayaan luar yang mula-mula masuk ke Minangkabau ialah dari Hindu atau Buddha. Kalau diperhatikan lintasan sejarah Minangkabau, terlihat bahwa agama Hindu dan Buddha masuk di Minangkabau melalui dua cara. Yang pertama yaitu melalui cara non-formal, yaitu melalui cara jalan dagang, dan kedua melalui jalan formal, yaitu jalan-jalan kekuasaan pihak yang memenangkan perang. Tahap pertama melalui jalan dagang. Di samping letaknya yang menguntungkan bagi lalu lintas perdagangan, kedudukan Minangkabau sebelah timur sebagai pusat lada menimbulkan banyak perhatian dari pedagang luar untuk memasukinya. Datang ke sana pedagang dari bangsa dan kebudayaan yang berbeda. Yang mula-mula datang ke sana adalah nahkoda pedagang yang datang dari Hindia. Karena pedagang dari Hindia ini beragama Buddha Hinayana, maka agama itulah yang mula-mula masuk dan berkembang di Minangkabau belahan timur. Pengaruh dan pengembangan agama Buddha dalam tahap ini diperkirakan berlangsung pada abad ke-7. Baik, tahap kedua penyiaran agama Buddha di Minangkabau mulai berlaku pada waktu Raja Adityawarman memerintah di Minangkabau pada tahun 1347 Masehi sampai 1375 Masehi. Ia adalah seorang pangeran dari Majapahit yang dilahirkan oleh seorang ibu asal Melayu yang bernama Darajingga. Hubungannya dengan keraton Majapahit ialah karena Raja Jayanegara yang menjadi raja kedua Majapahit adalah anak dari saudara ibunya yang bernama Darapeta. Darapeta dan Darajingga adalah dua putri Raja Melayu yang dibawa pulang ke Jawa oleh pasukan Singosari dalam ekspedisi Pamalayu tahun 1275. Sebagai orang dekat dengan keraton, ia dididik di Pura Majapahit. Kemudian diangkat menjadi pembesar kerajaan dan pernah menerima kepercayaan menjadi utusan ke Tiongkok. Meskipun Raja Adityawarman sudah berkuasa di Minangkabau, namun ia tetap orang Sumando. Menurut pandangan orang Minangkabau sebagai orang Subando, kekuasaan di rumah istrinya hanya sebatas bentuk pintu, dan di luar tetap kekuasaan mama rumah. Ini berarti bahwa Adityawarman ditempatkan pada tempat yang lebih terhormat sebagai yang dipertuan. Tetapi kekuasaan praktis berada di tangan Datua, yaitu Datuk Perpatiah sebagai Perdana Menteri dan Datuk Ketumanggungan sebagai Senopati. Pembagian wewenang seperti tersebut di atas sesuai dengan pepatah adat. Kata raja, kata melimpahkan, kata penghulu, kata menyelesai. Setelah berakhirnya kekuasaan Adityawarman di Minangkabau, maka tidak ada lagi yang melanjutkan kekuasaannya. Dapat dipastikan bahwa tidak lama setelah Adityawarman, daerah tersebut telah ditinggalkan oleh penjajahnya. Dalam waktu yang terdapat antara pemerintahan Adityawarman dengan kedatangan Belanda, berlangsunglah masuknya agama Islam. Kebudayaan Hindu atau Buddha lenyap dari Minangkabau tanpa meninggalkan pengaruh yang berarti atas adat. Yang ketiga yaitu sejarah masuknya Islam di Minangkabau. Tidak ditemukan referensi memadai mengenai pasca animisme di Minangkabau. Artinya, masyarakat Minangkabau memeluk agama lain selain Hindu Buddha. Para pemerhati sejarah Minangkabau seperti A.A. Nafis berpendapat bahwa agama nenek moyang orang Minangkabau sebelum mereka mengkonversi agama mereka ke dalam Islam adalah Hindu Buddha. Dengan meneliti literatur yang berkembang dan beberapa hasil pertemuan ilmiah yang berhubungan dengan Islam di Minangkabau, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Minangkabau melalui 3 tahap, yaitu yang pertama melalui perdagangan, yaitu dibawa oleh saudagar Islam yang berkunjung ke Minangkabau dan menyebarkannya secara diam-diam dan tidak terencana. Yang kedua melalui pengaruh dan kekuasaan Aceh di pesisir barat Minangkabau yang menyiarkan agama agak terencana. Dan yang ketiga melalui penguasa Minangkabau sendiri yang menyiarkannya secara teratur dan terencana. Perkembangan dan penyiaran Islam tahap 3 berlaku pada waktu kekuasaan kerajaan Islam di Pagaruyuang. Islam lebih dahulu masuk dan berkembang di daerah pesisir.
yang merupakan daerah rantu Minangkabau. Di daerah pesisir, Islam mendaki dan berkembang di agama Minangkabau atau Dale, walaupun di pusat kerajaannya itu di Pagaruyung yang masih beragama Buddha. Tetapi sejak abad ke 15 Masehi, sebagian daerah Minangkabau telah memeluk agama Islam. Setelah Raja Anggawarman Mahadewa memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Alif, maka secara resmi Islam telah masuk di Istana Pagaruyung. Dengan berkuasanya Islam di Istana Raja, besar sekali pengaruh terhadap perkembangan Islam di Minangkabau, dan semenjak itu seluruh rakyat Minangkabau resmi memeluk agama Islam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi